warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, dimanapun Anda berada. Ini kita akan coba review motor modifikasi gas truk ya bro ya. Ini coba kita akan review yang apa ya, yang terpenting adalah penggunaan spare part pada motor ini. Ini adalah rangkanya itu rangka custom bro. Jadi rangka itu kita buat sendiri, kemudian kita naikkan mesinnya menggunakan Satria RU 122 tak ya bro ya. Yang pertama adalah ini kita menggunakan ban belakangnya ban standar ori KLX ukuran 16 ya bro ya. Kalau bannya menggunakan ukuran 90/116 ya. Kemudian yang depannya menggunakan ukuran 70/119. Kemudian ini kaki-kakinya bro, yang untuk yang belakang ini sama shock breakernya menggunakan temen yo. Untuk kaki-kaki yang belakang ini kita menggunakan standarnya bro, standar KLX ori sama shock breakernya ori. Jadi udah agak lama terduduk di gudang ya bro ya, karena nggak ada event. Jadi ya kita istirahatkan. Ini coba kita hidupin kembali. Kemudian yang depannya juga menggunakan standar KLX ya bro ya. Itu yang apanya udah kita tinggikan. Jangan ganggu dulu nak. Bapak itu tangannya. Kita tinggikan. Adalah beberapa senti ya, yang depannya itu sekitar 8 sampai 10 cm yang depannya. Udah kita sambung ya bro ya. Kemudian stangnya kita menggunakan fastback ya bro ya. Stangnya ini kita menggunakan fastback. Kemudian ini kita menggunakan Brembo ya, rim cakramnya menggunakan Brembo. Kiri kanannya bro ya, satu set ya bro ya. Kemudian apanya lagi? Awas nak, jangan gitu nak. Kemudian yang kaliper bawah ini bro, yang kaliper ini kita menggunakan punya Suzuki Thunder, dan piringannya menggunakan punya, kalau tidak salah punya Thunder juga bro, kalau tidak salah ya, karena udah agak lama ini bro. Kemudian manitnya kita masih menggunakan standar ya bro ya. Nanti kita bahas pengapiannya. Kemudian ini knalpotnya kita menggunakan AHM. Ini sebenarnya knalpot AHM baru waktu itu ya bro ya. Waktu itu dulu itu baru. Jadi kita potong, kita naikkan ini, kita cowak gitu bro. Yang penting tanpa merubah atau menambah pipa-pipa yang lain ya. Jadi knalpot ini memang betul-betul masih standar ori AHM. Ini cuma kita potong, kita cowak, kemudian kita las lagi. Jadi dia ada yang dibuang sedikit ya, karena untuk membengkokkan ini ya. Jadi kita tidak menggunakan las karbit ya. Nah, ini menggunakan las listrik bro. Jadi kurang begitu rapi ya bro sebenarnya bro ya. Tapi kalau suaranya sih masih standar AHM. Ini ada ketokannya ya. Ini udah berapa kali cat dan jatuh bangun, bahkan udah terduduk, jadi agak-agak berkarat ya bro ya. Ini standar ori AHM untuk kompetisi ya bro ya. Ini ya gimana ya bro ya, kalau kapnya ini udah agak sedikit buram-buram sebenarnya. Waktunya ngecat atau waktunya apa ya, pasang apa ya, stiker full body ya, biar nampak lebih keren ya bro ya. Kemudian karburatornya ini juga nampak lama kotor ya bro ya, udah agak kotor ya bro ya. Waktunya untuk di servis ini bro. Tapi ini tadi udah kita coba hidupkan dan kondisinya masih baik. Kemudian apalagi bro, untuk kaliper belakang ini kita menggunakan punya GL Pro ya bro ya, bukan punya KLX ya bro ya. Kalau piringannya ini disknya ini menggunakan masih standarnya KLX, tapi kalipernya ini punya GL Pro ya bro ya. Ya udah hampir sama sih dengan KLX, cuma beda posisinya agak tegak sedikit gitu ya bro ya. Tapi sekilas sih keren lah ya bro ya. Yang jelas rangkanya ini kita menggunakan apa ya, rangka gawean dewi bro, Made in Kiambak ya, customan sendiri ya bro ya. Jadi tidak ada rangka standarnya Satria, itu tidak ada. Kemudian
Ini handle remnya juga kita apa ya, kita pokoknya kita las-las sendiri bro, kita bikin senyaman mungkin. Tapi ini udah, kalau jokinya sih pakai ini udah nyaman ya bro ya. Ini karena motor bersejarah, ini kita menggunakan gestrek pakai mesin ini udah dari tahun 2005 sampai sekarang, ngerti ya bro ya maksudnya bro ya. Jadi ini bodinya juga kita menggunakan KLX BF. KLX BF itu tahun berapa ya bro ya, pokoknya bodinya ya seperti ini ya bro ya. Kemudian gas kontannya kita menggunakan punya Daytona yang WKWK aja lah, yang WKWK aja, yang penting enak ya bro ya, yang penting enak bro ya. Lanjut ya bro, kita bahas ke pengapian. Ntar bro, ambil kursi. Kita pengapiannya ini bro, pengapiannya ini kita masih menggunakan apa ya, masih menggunakan spoolnya ini masih kita pakai untuk pengetasan. Kemudian magnetnya juga menggunakan magnet standarnya ya bro ya, magnet standarnya yang udah kita papas, udah kita bubut ya bro ya, udah kita bubut. Kurang lebihnya berapa mili bubutnya kemarinnya, agak lupa bro, 3-4 mili apa ya bubutnya ini udah kita kerok pakai bubut ya bro ya. Kemudian CDI nya ini kita menggunakan punya CDI apa ini bro, Jupiter MX yang BRT, nampak bro ya, itu ada lampunya, dan ini ada coket dual bandnya, nampak ya bro ya, nampak bro ya. Itu pakai jadi MX dual band yang karbon ya bro ya. Karena menggunakan ini gasnya dia lebih responnya itu lebih cepat gitu ya bro ya, gasnya itu lebih cepat. Ini menggunakan MX ya bro. Kemudian ini ada yang MX yang standarnya, ini MX ori bawaan motor MX juga, jadi bisa dipindah-pindah mau pakai yang BRT atau mau menggunakan yang BRT atau yang standar ori ya bro ya. Kelebihannya yang di BRT ini dia limiternya itu di putaran atasnya itu di saat motor ini terduduk diam gitu ya bro, terduduk diam, ini nggak dipakai jalan bro ya, ini motor itu limitnya nggak keluar bro, loss dia ya. Apalagi kalau dual bandnya ini diaktifkan gitu ya, dia lossnya itu lebih enteng gitu ya bro ya. Tapi dia akan keluar limiternya itu di putaran atas ya, di putaran atas yang paling tingginya itu berapa ribu RPM gitu ya, dia baru keluar. Nanti maksudnya bro ya. Jadi kalau sirkuitnya banyak menggunakan banyak trek-trek panjang, kemudian main bareng-bareng dan jempingan gitu kan, apa namanya itu ya, superball ya bro ya. Tapi banyak menggunakan sirkuitnya itu banyak tidak berlumpur bro, banyak trek panjangnya maksudnya bro ya. Nanti maksudnya bro ya, kita menggunakan yang BRT ini bro. Tapi kalau sirkuitnya banyak, ada trek panjangnya tapi nggak banyak, kemudian dia berlumpur, kemudian apa namanya, sirkuitnya itu pendek gitu ya bro ya, pendek tapi banyak lumpur-lumpurnya gitu, ngerti maksudnya bro ya. Jadi motor itu akan lebih capek gitu bro, karena banyak tenaga yang terbuang akibat daripada jalan yang licin gitu ya bro. Jadi akan apa ya, gasing-gasing gitu ya, banyak kayak gitunya gitu bro. Jadi kita kalau sirkuitnya basah kita sering menggunakan yang standarnya aja bro, standarnya ini, karena untuk kompetisi itu membutuhkan pertahanan bro. Jadi nanti tinggal apa namanya, karakter jokinya mau pilih yang mana enaknya ya bro ya. Kalau saya sebagai mekanik membutuhkan apa namanya, pertahanan, lebih mengutamakan pertahanan gitu ya. Karena ya yang namanya kalau podium itu kan nasib ya bro ya, rezeki lah ya bro ya. Karena ya gimana ya, yang jelas kalau podium itu adalah rezeki. Jadi tidak mungkin semua peserta itu akan mendapatkan atau naik podium, ngerti ya bro maksudnya bro ya. Jadi CDI-nya kalau setiap event kita menggunakan dua ini, kita persiapkan nanti jokinya mau pilih yang mana, kita sesuaikan sirkuitnya gitu ya bro, ngerti ya bro ya. Kemudian untuk gear depannya ini kita menggunakan punya
standarnya tapi ukuran 12 mata, kemudian yang belakang standar KLX ukuran 44. Jadi ini udah setelan trek panjangnya dapat, trek pendeknya juga dapat gitu ya bro ya. Menurut pendapat daripada jokinya itu sendiri gitu ya bro ya. Ngerti maksudnya bro ya. Tapi kadang kalau misalnya sirkuitnya memang banyak panjangnya dan superballnya atau jempingannya sedikit, ya kadang kita menggunakan di sini kalau nggak 13 14 gitu ya. Kalau sirkuitnya nanti basah, terlalu basah kali gitu kan, biar mesinnya tidak ngoyo gitu ya, tidak ngoyo, tidak ngos-ngosan mesinnya ini ya bro. Untuk mencari pertahanan ya kadang ini kita ganti 10, ngolah yang depannya aja bro, yang depannya aja yang kita olah, karena kalau yang belakang itu memakan waktu akan lebih lama. Kalau di sirkuit kan biasanya seperti itu ya bro ya, cari cepat gitu ya, cari cepat. Kemudian ini top pulsernya bro, ya kita juga menggunakan las aja lah bro, kita bikin pakai las ini bro. Apa namanya, pengantar apa ya, apa namanya ya bro, pengantar arus, gimana bahasanya bro ya, lain tempat nanti lain bahasa, kita pakai bahasa yang gampang aja ya bro ya. Jadi top pulsernya ininya top ininya panjangnya ini kemarin kalau tidak salah, kalau standarnya Jupiter itu diameternya kan standar diameter Jupiter ini kan kalau tidak salah 57 sampai 58 atau 57, sekian gitu ya, 57,6 atau 57,7 atau 57, pokoknya 57 sampai 58 sesuai dengan karakter magnet Jupiter diameternya seberapa. Kemudian ini kan diameternya ini bro, diameter lingkarnya ini bro, lingkar magnetnya ini, lingkarannya ini kan tidak apa ya, lebih kecil daripada magnet standarnya Jupiter gitu ya. Jadi ini tidak nyampe 57 ya. Ini kalau nggak salah kemarin kita sesuaikan karena ini diameternya lebih kecil daripada standar Jupiter MX ya bro ya. Itu kalau nggak salah ini kita bikin kemarin 55 kalau nggak 54 lah, kurang lebihnya segitulah. Tinggal disesuaikan diameternya karena kita main feeling bro, kita tidak menggunakan dial, tapi karena udah kebiasaan seperti ini sih ya kurang lebihnya main feeling ya bro ya. Karena pakai dial juga kalau nggak paham menggunakannya juga akan lebih ribet, kita menggunakan feeling aja bro, biar lebih gampang gitu ya bro ya. Kalau ini versi saya ya bro ya. Kemudian ini mesin memang masih standar bro, tidak korekan ya bro ya. Ini kita cuma mengandalkan portingan untuk di bagian knalpotnya saja bro. Di bagian knalpotnya itu kita bikin oval ke atas ya bro ya. Kalau untuk motor 2 tak kan biasanya kebanyakan begitu ya, oval ke atas dan kiri kanan samping-sampingnya ya bro. Kalau ibaratnya gimana ya bro, gini ya bro, gini ya bro ya, gini. Ini kan standarnya begini bro, gini, kemudian dari sini kayak lonjong ke atas gini bro. Jadi yang dipopas pinggir sini sama pinggir sini, kemudian atasnya, yang bagian bawahnya itu TMB nya itu tidak perlu bro, ngerti maksudnya bro ya. Jadi kita papas itu aja. Untuk lubang transfer masuk minyaknya itu masih standar bro. Ini komanya udah 150 standar, piston standar Satria, tapi udah koma 150. Karena bagi saya pribadi untuk gas trek itu kencang saja tidak cukup dan pertahanan saja tidak cukup. Jadi tapi kita menggunakan sistem pertahanan ya bro ya, karena yaitu tadi setelah yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa lebih mengutamakan pertahanan kalau di gas trek. Jadi ini seperti ini aja bro, kita magnetnya masih standar menggunakan magnet Satria. Kemudian ini kita rubah pickupnya, ini tonjolan pickupnya ini panjangnya ini udah 55 kalau nggak salah kemarin bro, karena ini diameternya kecil. Kemudian pulsernya juga masih menggunakan standar Satria bro, ngerti maksudnya bro. Tapi CD-nya ini kita menggunakan pengapian DC punya Jupiter, jadi pakai yang BRT ini bisa. Nampak ya bro tadi bro ya, mana lampunya tadi kok nggak ketok. Nah ini lampunya ya, yang BRT dual band
Nah, bisa kemudian pakai yang standarnya juga bisa. Ngerti maksudnya bro ya? Kita tes dulu mas. Mas coba tolong mas diteskan dulu, dihidupkan dulu ntar mas ya. Ini kotaknya pakai coket aja ini. Ini kita coba menggunakan coba pasang mas. Kita pasang dulu. Ini masih menggunakan CDI nya standar MX bro ya. Dia putaran atasnya itu di saat berhenti ini limitnya langsung keluar tuh. Coba mas hidupkan mas. Ganti ban ya mbak. Bentar ya. Jadi seperti itu bro. Ini CD-nya masih menggunakan standarnya bro ya. Ini coba kita pindah ke yang BRT dual band ini ya bro ya. Ini BRT dual band yang karbon ya bro ya. Ntar kita naik dulu bro. Nah lanjut ya bro ya. Ini yang ini bro, yang ini yang CDI MX standar. Kita lepas, kita coba pakai yang dual band BRT ya bro ya. BRT dual band ya bro. Ini udah nampak bro ya lampunya bro ya. Itu ya bro ya. Kita tes sebentar ya bro ya. Oh ya bentar tak review ini suara gas motor ini. Oke bro ya. Itu ya udah kita kontakkan. Ini dual band udah on. Kita tes ya bro ya. Nah jadi tar mas ya, tar sebentar aja ada mas. Ini udah pakai yang BRT tadi ya bro ya, yang itu gasnya seperti itu. Ada perbedaannya bro ya, jauh lah perbedaannya. Lebih kalau sirkuitnya kering lebih enak menggunakan yang BRT dual band ini. Tapi kalau sirkuitnya basah atau membutuhkan pertahanan, maka kita akan menggunakan CDI standarnya MX. Oke ya bro ya, ngerti maksudnya bro ya. Jadi sekilas informasi dari saya dari bengkel Kobrat Motor ini ya bro ya. Di sini bro ya, di kampar kiri tengah. Ini kita taruh sini dulu aja karena masih ada pasien yang harus dikerjakan. Ngerti maksudnya bro ya. Jadi sekilas review dari motor Satria ini seperti itu bro. Oke ya bro ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, di share juga boleh. Mana tahu buat para pemula yang mau membuat pengapiannya seperti itu aja, sangat mudah dan simple. Oke ya bro ya, saya Ari, salam jos ya bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.